Selama masa pandemi COVID-19, angka kehamilan di Indramayu, Jawa Barat meningkat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indramayu mengajak warga untuk merencanakan kehamilan demi generasi yang baik. Peningkatan angka kehamilan selama pandemi COVID-19 mencapai 1.000 orang. Pemerintah pun berencana memberikan layanan keluarga berencana ke desa-desa agar masyarakat dapat merencanakan kehamilan dengan tepat dan bijak. Menurut rencana, pihak pemerintah Kota Indramayu membuka program pemasangan alat kontrasepsi secara gratis untuk warga dan akan dilakukan secara bertahap dan serentak di seluruh puskesmas di Kabupaten Indramayu. Adalah melakukan pelayanan sejuta aseptor, karena kalau hamil di masa pandemi diharapkan si ibu yang hamil itu tidak sehat karena asupan gizinya juga kurang, dan yang dikhawatirkan kalau misalnya ibunya tidak sehat, anaknya juga yang dikhawatir akan terjadi stunting. Sementara di Indramayu sedang berupaya untuk menurunkan stunting. Tahun ini harapannya 25% ya, apa yang Bupati ya. Besok kita rakor. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terlaksana, tercapai agar stunting di Kabupaten Indramayu semakin berkurang jumlahnya. Dan diawali dari menyiapkan generasi berencana. Pengertian keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan dan mendidik anak sebagaimana yang diinginkan. Tujuan dari KB adalah untuk mencegah kehamilan karena alasan pribadi, menjarangkan kehamilan, dan membatasi jumlah anak. Prinsip KB adalah yang pertama untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan menghentikan kehamilan. Secara umum, manfaat KB adalah yang pertama, menurunkan risiko kehamilan, yang kedua, menjarangkan jarak kelahiran, yang ketiga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang kelima, mencegah penularan penyakit berbahaya, yang keenam, membantu anak tumbuh kembang, dan yang ketujuh, mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Manfaat KB bagi ibu. Yang pertama, mencegah anemia. Yang kedua, mencegah perdarahan yang terlalu banyak saat persalinan. Yang ketiga, mencegah kanker rahim karena sering persalinan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dan yang kelima, membantu memaksimalkan pemberian air susu ibu atau ASI. Manfaat KB bagi suami. Yang pertama, untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan. Yang kedua, menunda pematangan sperma. Dan yang ketiga, mengatasi masalah kesuburan. Manfaat KB bagi anak. Yang pertama, untuk memastikan asupan gizi yang cukup. Yang kedua, memastikan pendidikan dan perawatan yang optimal. Dan yang ketiga, mengurangi angka kematian pada bayi. Pada jenis alat kontrasepsi ada 4, yaitu 1. Kontrasepsi hormonal, 2. Kontrasepsi sederhana, 3. Alat kontrasepsi dalam rahim, 4. Kontrasepsi mentap. Alat kontrasepsi: 1. Kondom KB, 2. Suntikan KB, 3. IUD, 4. Pil KB. Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Terjadi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama pil KB, suntik KB, dan susu. Pil KB terdapat 2 jenis paketan. Yang pertama pil KB 28 hari diminum setiap hari. Yang kedua pil KB 21 hari diminum dari hari kelima setelah menstruasi sampai pil habis. Lalu selanjutnya suntik KB, pemberiannya itu di bawah kulit, biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Keuntungannya bekerja cepat, efektif dalam waktu yang lama. Susu KB merupakan kapsul tipis fleksibel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan bagian bawah. Lalu ada kondom, merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani, cairan sperma, agar tidak masuk ke saluran reproduksi wanita. Keuntungannya yaitu tidak repot, dapat mencegah penularan penyakit seksual. Lalu ada alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau IUD. Alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim
yang bekerja mencegah kehamilan dengan cara mengurangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Ada dua jenis AKDR atau IUD, yaitu yang pertama spiral copper mencegah kehamilan dapat dipakai selama 10 tahun. Dan yang kedua progress toser IUD melepaskan hormonal hanya efektif untuk 1 tahun. Kontrasepsi sederhana adalah metode kontrasepsi yang tidak dilakukan tanpa alat atau dengan alat. Lalu ada kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap adalah kontrasepsi di mana jika sekali memakai metode ini, maka orang tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk punya anak lagi. Bisa dilakukan baik pada pria ataupun wanita yang berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Tantangan dalam promosi KB ada 4, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang kedua, adanya stigma terhadap kontrasepsi. Yang ketiga, hambatan budaya dan agama. Yang keempat, akses terbatas di daerah terpencil. Dampak positif KB terhadap masyarakat ada 4. Yang pertama, kesehatan, yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua, pendidikan, yaitu anak memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, ekonomi, yaitu menekan angka kemiskinan melalui perancangan keluarga yang efektif. Dan yang keempat, lingkungan, yaitu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam akibat ledakan populasi. Dampak negatif apabila tidak menggunakan KB ada 6. Yang pertama, beban ekonomi meningkat. Yang kedua, kesehatan ibu dan anak terancam. Yang ketiga, overpopulasi. Yang keempat, kualitas hidup menurun. Yang kelima, kemiskinan dan pengangguran. Yang keenam, tekanan sosial.